Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kita hari ini merenungkan firman Tuhan dengan tema hukum Kristus. Dan mari kita membuka Alkitab kita, Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 1. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Di dalam bulan Februari, ini ada dua peristiwa yang diperingati seluruh dunia. Yang pertama adalah Hari Valentine, yaitu hari di mana seluruh dunia memperingati seorang bernama Saint Valentin, ya, Santo Valentin, yang menerima hukuman dari Kaisar Claudius II. Claudius II memutuskan bahwa pria lajang yang berada di medan tempur lebih baik tidak memiliki istri, dan mungkin hal ini dimaksudkan agar para pria-pria membantu negara dan tidak terganggu dengan atau tidak direpotkan dengan istri dan anak-anaknya, ya. Tetapi Saint Valentinus ini tidak setuju dan merasa tidak adil. Kemudian ia diam-diam menikahi seorang gadis, dan tindakan ini mendapatkan konsekuensi, yaitu hukuman mati. Nah, peristiwa ini dijadikan momentum oleh gereja di dalam upaya mengkristenisasikan sebuah perayaan pagans atau Lupercalia yang dirayakan di pertengahan bulan Februari. Lupercalia adalah festival kesuburan yang didedikasikan untuk Faunus, dewa pertanian Romawi, Romulus dan Remus, sekitar tahun 270 Masehi. Dan hari ini seluruh dunia merayakan hari kasih sayang dengan memberikan coklat, terus kemudian bunga, atau permen, atau yang manis-manis lah ya, kepada orang yang dikasihinya. Dan peristiwa yang kedua bulan Februari ini adalah Tahun Imlek, atau sebuah festival musim semi yang adalah festival terpenting di Tiongkok. Ya, ini menjadi momen bagi keluarga Chinese untuk berkumpul. Nah, pemerintah Chinese itu meliburkan, kalau nggak salah, saya belum pernah ke sana, ya, seminggu. Ya, itu waktu di mana para keluarga berkumpul. Dan di Indonesia, kita bersyukur dalam pemerintahan Presiden Gus Dur, hari Imlek menjadi hari libur nasional.
Kita sebagai keturunan bersyukur untuk hal ini masih dapat menikmati budaya dari nenek moyang kita dan mengambil makna dari tradisi ini, hal-hal yang baik pastinya. Namun ketika kekristenan dianut oleh orang-orang Chinese, terdapat sebuah gap budaya yang mengakibatkan orang-orang Chinese yang menjadi Kristen itu meninggalkan budaya mereka atau malah ada yang ekstrim meninggalkan perayaan Imlek hari ini. Sehingga orang-orang tua, orang-orang Chinese menganggap bahwa menjadi Kristen adalah keluar dari ke-Chinese-annya. Wah, itu bahaya sekali. Maka ketika orang-orang tua Toto itu, kalau anaknya menjadi Kristen, itu sudah keluar menjadi orang-orang Chinese. Bukan lagi bicara tentang agama, bukan bicara tentang kepercayaan, tapi keluar. Karena ketika orang-orang yang tidak memahami apakah budaya atau tidak budaya begitu, meninggalkan begitu saja dan menganggap bahwa ini adalah suatu kesesatan. Maka kalau kita masih memiliki orang tua yang masih toto, tidak akan mengizinkan anaknya menjadi orang Kristen, apalagi Kristen Protestan. Karena Kristen Protestan tidak diperbolehkan memegang hiu, ya. Karena ketika orang menjadi Kristen atau Katolik begitu ya, itu anak akan menjadi durhaka karena tidak lagi memelihara abu jenazah. Ketika orang tuanya meninggal, maka sangat sulit sekali menangkan orang-orang Chinese. Karena ketok-tokannya itu ya. Karena mereka merasa bahwa ditinggalkan oleh anak-anaknya. Apakah demikian? Apakah tidak ada hal yang baik dalam budaya Imlek ini? Saya pernah sampaikan khotbah Imlek tahun lalu kalau nggak salah, bahwa kita harus membedakan yang mana kultur dan kultus. Bahwa yang berhubungan dengan roh itu adalah kultus dan itu tidak boleh. Tetapi ketika kita berhubungan dengan kultur atau sebuah budaya atau tradisi, itu diperbolehkan, itu bisa dikembangkan. Maka seorang Chinese kemudian menjadi Kristen, tidak serta-merta kemudian meninggalkan semuanya. Baju merah, amplop merah nanti begitu ya. Enggak bisa begitu. Karena itu adalah bagian daripada budaya. Maka harus kita benar-benar meneliti dan tidak serta-merta semuanya, budaya semuanya hilang. Tidak perlu lagi. Wow, itu memang menjadi kurang ajar atau tidak tahu akar daripada budaya atau akar daripada hidup kita. Maka itu, mari kita melihat sekilas mengenai tradisi Imlek sebelum kita mengkaitkannya dengan firman Tuhan. Saya mengutip dari China Highlight, ya. Di dalam sebuah tradisi menuju Imlek, orang-orang Chinese itu melakukan pembersihan musim dingin. Mereka secara menyeluruh menyapu debu, dan hal ini melambangkan keinginan untuk menyingkirkan barang-barang lama atau kebiasaan-kebiasaan lama. Orang-orang Chinese itu penuh dengan simbolis ya. Jadi dibersihkan dan dia menganggap bahwa itu adalah mengucapkan selamat tinggal pada tahun yang lama dan menyambut tahun yang baru, dan ini adalah sesuatu yang baik untuk berkomitmen untuk membuang sesuatu yang lama. Saya nggak tahu ya, Cak Kokoh begitu ya. Kemarin bersih-bersih nggak itu di rumah ya. Nah tetapi kalau kita mau ngikutin tradisi memang harus bersih-bersih semua. Laba-laba, kalau dulu di rumahku itu pakai sarang-sarang laba-laba itu harus diojok-ojok, semuanya harus bersih. Nah, itu untuk menyambut tahun baru. Meninggalkan sesuatu yang lama, itu hal yang baik, membersihkan rumah. Dan menjadi simbolis bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk itu harus dibuang. Ya. Selanjutnya mereka berbelanja. Ya. Sebelum malam tahun baru Imlek mereka membeli makanan dan cemilan tahun baru, dekorasi tahun baru dan membeli pakaian tahun baru. Ini adalah waktu yang tepat untuk belanja bagi orang-orang Chinese, ya. Orang Tionghoa mungkin bisa dikatakan paling hemat di sebagian besar waktunya. Namun kalau sudah berhubungan dengan perayaan tradisional, mereka dapat menghabiskan banyak uang. Di dalam tahun-tahun mereka itu bisa sampai nyimpen uang luar biasanya. Ya,
Kalau papiku itu simpannya rapi banget. Maka kalau ada meme, begitu ada sesuatu yang mengejek begini, "Eh, saya tuh punya istri ya, pinter banget cari duit. Cari duit. Iya, duit dimanapun diumpetin, itu kedapetan." Nah, papiku tuh orang Chinese yang memang hemat banget, hemat banget. Tetapi ketika ada perayaan begini, dia bisa bongkar semuanya dan makan sama-sama, membeli sesuatu yang ya itulah untuk di momen ini, ya. Jadi dia bisa menghemat di sebagian waktu dan dia bisa menghabiskan di dalam momen Imlek ini, ya. Tetapi sayangnya karena corona, maka encim-encim mungkin nggak banyak yang beredar di pasar, ya. Semuanya online, ya. Berhati-hati karena masih ada corona. Nah, sekitar tanggal 11 Februari 2021, mereka mendekorasi rumah mereka dengan lampion merah. Tulisan-tulisan berkat. Pemasangan ini dianggap menjauhkan dari kejahatan dan berdoa untuk berkah umur panjang, kesehatan, kedamaian, dan tahun Sio. Ini adalah kerbau suci, ya, melambangkan kerja keras, ya. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan, yaitu memberikan persembahan kepada leluhur untuk menunjukkan rasa hormat dan kesalehan. Kenapa tidak boleh? Karena orang Tionghoa berkeyakinan bahwa arwah leluhur dipercaya dapat melindungi keturunannya dan membantu mereka menjadi sejahtera. Padahal sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kita dan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Maka ketika kita mau memberikan sesuatu kepada orang tua, makanan enak, persembahan-persembahan, itu bukan ketika waktu mati, meninggal, tetapi waktu hidup. Kita ajak mereka makan, kasih buah-buah yang seger-seger, ya. Tapi banyak anak-anak orang-orang Tionghoa justru ketika sudah meninggal ada meja abu, lalu kemudian baru bawa sedekah, kasih makan, kasih babi, kasih buah. Yang makan siapa? Kadang-kadang saya. Dulu waktu meja abu itu selalu ada, lalu kemudian habis itu hilang, anak-anaknya pada ambilin, ya. Terus kita dibilang gini, jangan lo. Terus kemudian ada orang bilang gini, wih rasanya agak beda ya, hambar begitu ya, kayaknya udah dimakan sama engkong. Waktu hidup justru mereka tidak menikmati ayam panggang. Waktu hidup tidak menikmati pemberian dari cucu-cucu atau anak-anaknya buah-buah segar. Waktu mati itu kemudian baru dikasih. Bagaimana mencicipi? Maka penghormatan itu harus sekarang dilakukan, bukan ketika meninggal nangis-nangis lalu kemudian memberikan ketika sudah mati. Maka pada malam tahun baru ini sebelum makan bareng, mereka memberikan dulu kepada nenek moyang mereka agar mereka makan lebih dahulu. Ini ada sebuah penghormatan. Sesajiannya berupa daging, anggur, dupa, dan kertas dupa ditempatkan di depan kuil makam. Bagian ini sebagai orang Kristen tidak boleh, karena ini berhubungan dengan kultus roh, ya. Lalu dilanjutkan pesta malam tahun baru adalah makan malam bersama dengan semua anggota keluarga. Nah, orang Tionghoa berusaha keras untuk membuat acara keluarga ini. Karena kebanyakan orang Tionghoa itu pekerja keras dan perantau, ya, seperti Pak Asyang yang nggak pulang-pulang. Ini bukannya Bang apa? Bang Toib, ya. Nggak pulang-pulang ke Tiongkok. Saya juga nggak pulang-pulang, Pak, memang nggak punya kampung juga di sana. Nggak pulang-pulang karena dia perantauan dan pekerja keras. Maka orang-orang Chinese itu kalau dia belum mencapai kesuksesan, dia nggak mau pulang sebenarnya. Ya, tetapi kerja keras. Tapi pada waktu Imlek, ya, mereka harus pulang dari perantauan dari mana-mana. Sebab itu makan bersama dengan keluarga adalah sesuatu yang harus diusahakan dari generasi muda sampai generasi tua. Mereka duduk di meja bundar, kemudian mereka menikmati hidangan seperti ikan, lalu pangsit, kue ketan, lalu lumpia, apalagi ya, kue yang lengket-lengket itu apa ya?
kue keranjang begitu. Nah itu ada citra lagi ya, kue keranjang ya, itu untuk menyogok dewa dapur kalau nggak salah katanya. Banyak makanan tahun baru yang bersifat simbolis dan ini adalah sebuah tradisi yang baik. Ya, anak-anak kumpul mengusahakan untuk bisa bersama dengan keluarga untuk menjalin relasi, komunikasi yang baik. Ini hal yang baik. Anak-anak Chinese Kristen jangan tinggalkan. Saya berharap bisa terus kembangkan kepada Josia, terus kemudian kepada Josiel, lalu kemudian anak-anaknya. Maka dia akan tetap dengan marga Josia, Motana, Tan. Ini gabungan dari Nias dan kemudian ada marganya Tan, Chen. Kenapa? Karena saya harus kenal leluhur saya. Saya harus kenali akar daripada saya. Selanjutnya, pemberian angpau. Angpau atau amplop merah adalah uang keberuntungan kepada anak-anak. Ya, mereka memberikan angpau berharap mereka sehat, tumbuh dan belajar dengan baik pada tahun-tahun yang akan datang. Uang dalam angpau dipercaya membawa keberuntungan karena merah adalah warna keberuntungan bagi orang-orang China. Sehingga uang ini disebut juga uang keberuntungan. Ini adalah sesuatu hal yang baik juga, diberikan kepada anak-anak muda yang belum menikah. Dan anak-anak orang yang menikah memberikan kepada anak-anak yang belum bekerja. Ini adalah hal yang baik, saling memberi. Mereka lalu saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang baik dalam budaya Tionghoa. Yang muda mengunjungi yang tua, menghormati mereka dan kepada saudara-saudara yang lain. Ya, waktu saya kecil itu selalu keliling kemana-mana. Terus kemudian gedor rumah orang begitu ya. Kyonghi ko, ya duduk aja dulu begitu ya. Terus minum gitu, lama banget nungguin amplopnya. Iya begitu kita. Terus kemudian, iya makasih kok, ya jalan lagi kita keliling-keliling. Aduh, tapi hari ini kayaknya susah ya. Budaya itu mungkin udah ditinggalkan kali ya, nggak seru banget ya. Jadi kita keliling dari rumah ke rumah. Sekilas kita melihat sebuah tradisi Tionghoa, secara khusus dalam perayaan Imlek ini ada sesuatu yang dapat kita ambil. Mengajarkan bagaimana kita berbagi dengan saudara kita. Makan bareng, berbagi angpau, berkunjung ke saudara-saudara, namun juga sesuatu yang dapat bertentangan firman Tuhan, ada sesuatu ya yang tadi. Dan pagi ini saya mencoba mengkaitkan dua peristiwa ini dengan kekristenan mengenai hukum Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki satu kelemahan dan kelemahannya membawa kepada suatu pelanggaran, mungkin karena ketidakmengertian mereka, maka firman Tuhan katakan, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Kadang-kadang kita menjadi orang Kristen lalu kemudian bertentangan dengan orang tua yang masih toto, itu perlu dengan lemah lembut. Tidak perlu memaksa sampai luar biasa, karena orang tua itu dari kecil dididik mengenai tentang tradisi yang kuat sekali. Imlek itu menjadi sesuatu yang sudah berakar menjadi darah daging bagi orang Tionghoa. Maka kalau itu dihilangkan, maka ke-Chineseanmu itu hilang. Maka kekristenan harus penuh dengan hikmat bijaksana. Mengapa ditekankan dalam roh lemah lembut? Karena memimpin orang yang tidak memahami kebenaran, dan kalau seorang sudah berkata dari dulu nenek moyang sudah mengajarkan kami demikian, maka sesuatu yang sangat sulit untuk dirubah. Dari sononya sudah begitu. Meskipun orang-orang demikian tidak pernah mengkritisi mengapa dia melakukannya. Dari sononya udah begitu, nggak usah banyak debat kamu Henry. Dari sononya. Meskipun sekali lagi tidak pernah mengkritisi mengapa dia melakukannya. Entah itu merayakan hari Valentine atau hari Imlek.
Jika perayaan Valentine maupun Imlek tidak didasarkan kepada kebenaran Alkitab, maka perayaan ini hanya sekedar perayaan yang tidak berdasar dan hanya concern kepada diri sendiri, dan justru itu kemudian membebani diri kita. Kasih dan menghormati hanya karena menguntungkan diri sendiri, dan itu tidak boleh. Valentine mencintai hanya karena dia mau mencintai. Kalau dia tidak mau mencintai, maka aku tidak mencintai. Kalau aku mau memberi, aku memberi. Tapi kalau aku tidak mengasihi, ya sudah, tidak apa-apa. Itu Valentine, hanya concern kepada diri sendiri. Fokus pada diri sendiri. Begitu juga dengan kasih dan penghormatan di dalam budaya Imlek. Jika semua hanya karena menguntungkan diri sendiri, kemakmuran diri sendiri, concern kepada harta benda, dan kemudian mereka mempersembahkan kepada nenek moyang atas pemeliharaan dan minta diberkati, maka hal ini adalah kasih yang kemudian salah. Tidak otentik. Saudara yang terkasih, sesungguhnya kita tidak sanggup mengasihi mereka. Namun karena kasih Kristuslah yang memampukan kita untuk dapat berbagi kasih, makan bersama, berbagi ampau, dan sebagainya. Sebab kalau kasih dimulai dari mengandalkan diri, maka kita dapat terjebak di dalam sebuah kesombongan. Kalau tidak di dalam kasih yang benar, maka ini menjadi keributan. Kita bisa kumpul bersama dengan keluarga, hanya nanti membicarakan siapa yang lebih sukses, siapa yang tidak lebih sukses, siapa yang lebih banyak duit, siapa yang tidak banyak lebih duit. Akhirnya komunikasi di meja makan itu menjadi sesuatu yang kacau di dalam perayaan Imlek, dan akhirnya menjadi kesombongan. Itulah yang Rasul Paulus ingatkan, bahwa kalau kita membantu orang, memimpin orang lain, berbuat baik, berbagi kasih, berbagi ampau, mengundang makan dan sebagainya, kamu harus menjaga dirimu sendiri supaya juga kamu jangan kena pencobaan. Jemaat yang terkasih, siapakah yang berada dalam bahaya dalam periukop ini? Waspada dalam pencobaan. Siapa? Apakah seorang yang ditolong? Apakah seorang yang berdosa terungkap dan ketahuan kebohongannya? Dia yang harus waspada. Atau ada pelanggaran di dalam gereja dan orang tahu mengenai hal itu? Orang yang melakukan pelanggaran kah? Siapa orang yang diperingati dari perikop ini? Orang yang jatuh atau orang yang akan membantunya berdiri? Siapa? Peringatan ini ditunjukkan bukan kepada orang yang telah jatuh melakukan pelanggaran, melainkan orang yang bertujuan membantu mereka atau orang yang melakukan kebaikan hati. Justru dikatakan, hati-hati ketika kamu mau menolong orang, ketika kamu berbuat kasih, berbuat baik. Hati-hati karena bisa saja engkau dicobai dengan apa? Kesombongan, pride. Bahwa segala sesuatu adalah mulainya dariku. Mengapa ini diperingati? Karena virus kesombongan atau meninggikan diri atau kemandirian adalah virus yang menyebabkan semua penyakit moral di dunia ini. Ini terjadi sejak Adam dan Hawa yang memakan buah dari pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Karena mereka ingin menjadi Tuhan daripada percaya pada Tuhan. Manusia pada akhirnya ingin menentukan moralitas masing-masing. Moralitas masing-masing. Saya baik, saya ramah, saya lebih suci, dan kamu berdosa. Saya mengasihi, dan kamu tidak mengasihi. Standar siapa yang mendasari kehidupan moralitas kita? Kita yang menentukan seakan-akan. Kita menentukan, aku lebih baik daripada kamu, aku lebih rohani daripada kamu. Seperti ayat 4 katakan, bahwa tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jangan mencoba membandingkan dengan diri dengan orang lain, sehingga kita merasa bahwa beban dosaku lebih ringan daripada dia. Aku tidak lebih berdosa daripada dia. Katakan, uji pekerjaanmu sendiri, karena setiap orang itu harus bermegah pada dirinya sendiri. Bukan karena membandingkan orang lain, karena orang lain tidak bekerja, aku lebih bekerja, maka aku lebih oke. Ketika aku berbuat baik,
memberikan sesuatu kebaikan hati, tidak perlu kemudian membandingkan dengan orang, lalu kemudian kita merasa lebih baik daripada orang lain. Tidak, itu yang kemudian Rasul Paulus ingatkan. Hati-hati, karena pencobaan itu bisa merasuki setiap kita di dalam dunia rohani pun. Jangan mencoba membandingkan dengan diri dengan orang lain. Jika kita melakukannya, maka kita telah gagal memenuhi hukum Kristus. Mengapa? Karena saudara menanggung beban saudara sendiri. Dalam penghakiman pada akhir hidup, penilaian Kristus itu diukur bukan karena Kristus membandingkan bahwa Pak Yuridis lebih baik daripada Pak Asyang. Oke, aku pilih Pak Yuridis. Tidak. Kristus tidak membandingkan hal itu. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lalu kita berkata, tapi kan aku lebih baik daripada si Jack. Aku lebih baik daripada Mas Happy misalnya ya. Ini mungkin didengar apa tidak ya. Saya lebih banyak memberi loh. Sekali lagi, keputusan Kristus untuk menghakimi kita bukan karena hasil membandingkan. Enggak. Kristus tidak membandingkan satu dengan yang lain lalu kemudian menentukan hukuman. Tidak. Namun masing-masing orang akan memikul bebannya sendiri. Apakah ia melakukannya karena kasih kepada Tuhan, atau dia justru cuma hanya mengasihi diri lalu kemudian memberi. Sebab itu Rasul Paulus kemudian pada ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jangan membuat orang-orang yang kita bantu akhirnya menjadi beban atau menambah bebannya. Hal itu tidak boleh orang Kristen lakukan. Kita dipanggil untuk meringankan beban orang lain atau merajuk jaring yang telah rusak. Bukan kemudian kita kalau membantu jadi susah tuh orang. Tidak boleh. Jangan menyangka bahwa engkau telah melakukan hal yang berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri, ayat ketiga. Ada orang yang begitu bangganya minta ampun, sepertinya sudah melakukan banyak banget. Ya. Padahal tidak demikian. Kayaknya sudah, aku tuh ya, luar biasa. Jangan menganggap diri berarti. Kenapa? Karena ia menipu dirinya sendiri. Karena Tuhan mengetahui isi hati atau motivasi kita di dalam melakukan semuanya itu. Dan firman Tuhan mengingatkan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, saya tambahkan kesombongannya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jika kita mengasihi dengan kasih yang benar. Jika kita mau beramah-ramah, beramah-ramahlah dengan hati yang benar. Jika kita mau mengerjakan sesuatu yang baik, pastikan pekerjaan itu mengalir dari hati yang sukacita. Bukan karena sesuatu yang tidak beres. Pekerjaan itu harus mengalir dari hati yang sukacita. Kalau mau membantu seseorang, pastikan apakah sungguh mengalir dari hati dan motivasi yang benar. Kalau mau memberikan persembahan, pastikan persembahan dari hati yang bersyukur. Kalau ingin melayani dengan hati yang bersyukur bukan bersungut-sungut. Pastikan itu. Sebab jika tidak kita akan menuai kebinasan. Karena perbuatan baik yang terlihat namun didasari oleh keinginan daging itu akan membawa kepada kebinasaan. Segala sesuatu yang dimulai dengan diri ini, dengan kesombongan, maka akan berakhir dengan kebinasaan. Apapun itu yang dilakukan, maupun hal-hal dalam dunia rohani, kalau engkau memulai dengan kedagingan, maka engkau akan mengakhiri dengan daging. Kalau memulai dengan roh, maka engkau akan mengakhiri dengan roh, yaitu kekalan. Hal ini bukan berarti kita menjadi berhenti kemudian berbuat baik. Susah banget jadinya. Bukan susah, hanya diminta untuk memastikan
apa yang kita lakukan, apakah benar-benar dari hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sama, dipastikan itu. Firman Tuhan ingin memastikan kita bahwa jika perbuatan kasih itu dari roh, maka itu akan mendatangkan kebaikan dan pemulihan bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sejauh menyangkut kapasitas moral, manusia tanpa Kristus hanya dapat mengatakan satu hal dengan jujur, aku bukan apa-apa, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Menyangkut moralitas, kita bukan siapa-siapa. Henry bukan siapa-siapa. Hanya Tuhan dan aku adalah orang yang berdosa. Yang kalau kita mampu berbuat baik, kemurahan hati, itu karena memang didorong oleh Roh Kudus yang dihasilkan oleh buah roh, yang menghasilkan buah roh. Ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Kita melakukan perbuatan baik untuk semua orang. Tapi kata firman Tuhan, tapi ya wis, marilah kita berbuat baik kepada yang terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kenapa? Karena orang-orang inilah yang orang-orang yang terdekat kita. Saudara-saudara kita dulu lah yang kita harus bantu. Jangan kalau dilihat itu kalau di luar baik banget, kalau di dalam acak-acakan banget. Ya enggak boleh begitu. Ya. Jika saudara dipimpin oleh roh dan hidup oleh roh dan yang kemudian menghasilkan buah roh, di dalam pandangan kita mengenai tentang Imlek maupun Valentine yang sebagian orang Kristen menganggap negatif, ya kalau mau paparin tentang Valentine juga ada hal-hal yang negatif, itu oke aja. Tetapi biarlah hari ini keramahan dan kasih kita bukan didasarkan karena kesombongan atau egoisme kita, bukan karena itu. Karena kita tidak mampu untuk melakukan kasih yang murni. Kita butuh Tuhan dan kiranya ini menjadi ketika kita berbuat baik, itu karena dihasilkan dari dorongan Roh Kudus yang ada pada setiap orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, selamat tahun baru Imlek di tahun kerbau, kita kerja keras. Kita kerja keras, ya. Di dalam masa pandemi ini ekonomi kacau, ya. Tetapi bukan berarti kemudian Tuhan lepas kendali. Tuhan tetap memelihara. Di dalam tradisi Tionghoa, hari ini adalah kerbau suci itu menjaga, melindungi setiap kita. Bukan, tetapi karena di dalam Kristus kita merasa bahwa, bukan merasa, tetapi Tuhan menyertai kita, memberkati kita, meskipun tahun-tahun sulit, meskipun mungkin tahun-tahun juga yang sudah lebih baik lagi. Tapi kerja keras harus kita lakukan. Selamat berjuang untuk mengasihi saudara-saudara sekitar kita, orang-orang yang terdekatmu, dan setiap perbuatan baik. Ujilah semua itu, apakah sudah sesuai dengan hukum Kristus, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Dan hal yang sama adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ucapkanlah berkat kepada saudara-saudara kita, bukan melulu soal berkat kekayaan, kesehatan, kemakmuran, melainkan doakan mereka akan memiliki kasih kepada Kristus yang telah memberikan keramahan kasih-Nya yang otentik untuk setiap kita yang berdosa. Tuhan memberkati kita, biarlah setiap kita memiliki kasih yang tulus ikhlas untuk apapun, untuk Tuhan, untuk orang lain ketika kita berbagi. Ujilah setiap apa yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami seringkali gagal Tuhan melakukan kasih. Karena kasih itu pun akan kembali seakan-akan menguntungkan kami, membuat kami lebih sukses. Ketika kami berbaik, maka seakan-akan kami punya konsep pahala. Tidak Tuhan, ketika kami mengasihi, kami berdasarkan kepada kasih kepada Tuhan, lalu kasih kepada sesama. Tuhan tolong kami
untuk terus menguji, mengkritisi diri kami, agar benar-benar kami mengerjakan di dalam roh, bukan di dalam kedagingan kami. Sebab ketika kami mengerjakan dalam kedagingan kami, kebanggaan, kesombongan, maka kebinasaanlah yang kami hasilkan. Tuhan tolong kami, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.